sholat di masjid ada. Tapi kelihatan orang, ya biarin. Memang masjidnya di alam nyata, bukan alam gaib. Maka sholat di situ. Tapi kelihatan orang, ya nggak apa-apa. Tapi takut riak bukan berarti kamu tidak melakukan sholat. Terus gimana? Kamu sholat, takut riak, gampang. Kau sholat di masjid, kemudian sholatmu takut riak. Kamu lagi sholat di rumah, dikunci kamarmu nggak kelihatan. Bahkan untuk membuktikan keikhlasan ibadah kita di hadapan orang adalah beraninya kita melakukan ibadah di saat tidak dilihat orang. Himbauan untuk melakukan sholat sunnah di rumah-rumah. An Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sayyidina Jabir bin Abdullah, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau. Qala Rasulullah beliau berkata, Sayyidina Jabir berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza qada ahadukumus sholata, jika sudah menyelesaikan salah satu kalian itu menyelesaikan sholatnya di masjidihi, di masjidnya, maka falyaj'al li baitihi nasiban, hendaknya menjadikan rumahnya mendapatkan bagian min sholatihi, dari sholatnya. Tentunya ini adalah sholat sunnah. Wa inna allaha ja'ilun fi baitihi min sholati khairan. Wa inna allaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, ja'ilun, menjadikan fi baiti, di rumahnya, min sholati, dari sholatnya tersebut, khairan, kebaikan. Rawahu Muslim wa sahahu Ibnu Huzaimah min hadithi Abi Sa'id Al-Khudri. Jadi kalau kita sudah melakukan sholat fardu, atau kita punya banyak sholat, di sini katakan sholat apa saja, sebagian mengatakan ini sholat fardu. Kalau kita melakukan sholat fardu di masjid, tolong rumah jangan tidak mendapatkan bagian sholat. Bisa jadi sholat ini bukan sholat fardu saja, sholat sunnah, sholat fardu dan sholat yang lainnya. Jangan sampai rumah tidak mendapatkan bagian. Maksudnya begini, bukan berarti Anda tidak boleh sholat di masjid, lalu hanya sholat di rumah. Oh tidak. Kalau Anda ingin menyempurnakan sholat qobliyah ba'diyah di masjid, sempurnakan. Cuma ini peringatan. Kalau kamu sudah bisa banyak sholat sunnah di masjid, jangan sampai rumahmu tidak mendapatkan bagian dong. Agar ada keberkahan yang turun, tambah. Kasih bagian di rumah untuk sholat. Maksudnya peringatan. Yang biasa rajin sholat di masjid, jangan sampai tidak sholat di rumahnya. Harus kita memperbanyak saksi-saksi kebaikan. Di rumah kita, pojok rumah kita, depan kamar anak-anak kita, ruang tamu, dapur, kita jadikan tempat tersebut pernah kita gunakan untuk sholat. Bahkan urusan sholat sunnah itu adalah dianjurkan untuk berpindah-pindah agar memperbanyak saksi. Kalau mensiasati kemalasan, juga menghilangkan kemalasan. Malas kalau dari pindah, nunggu sayur, ini kok agak lama, tidak ada orang solehah itu bengong. Mumpung nganggur, ya sudah saya jadikan sholat, waktu untuk sholat. Baik, disebutkan dalam hadis selanjutnya, wa Nabi Musa al-Ash'ari, dari Sayyidina Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah memberikan keridhaan kepada Abu Musa al-Ash'ari. Ani Nabi SAW, dari baginda Nabi SAW, beliau bersabda, mathalul baiti alladhi yudhkarullahu fihi, perumpamaan rumah yang di dalam rumah itu digunakan untuk menyebut nama Allah. Di rumah itu disebut nama Allah. Wal baiti, dan perumpamaan rumah alladzi la yudhkarullahu fihi, yang tidak disebutkan nama Allah di dalamnya. Mathalul hayyi wal mayyiti, seperti perbedaan antara orang hidup dan orang mati. Ya enggak sama. Sangat jauh, ini hidup, ini mati. Maksudnya kalau rumah tidak pernah digunakan untuk ibadah menyebut nama Allah, seperti rumah mayit, rumah kuburan. Akan tapi rumah yang hidup adalah rumah yang kita gunakan untuk menyebut nama Allah, berzikir, termasuk di dalamnya melakukan sholat.
Wa an Zaid bin Thabit, dari Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Sayyidina Zaid, anna nabiyya, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, sallu ayuhan nasu, salatlah wahai manusia, fi buyutikum, di rumah kalian, fa inna afdhala salatil mar'i fi baitihi, sebab sebaik-baik salatnya seseorang itu di rumahnya, illal maktubata, kecuali salat fardu. Jadi kalau Anda ingin melakukan salat sunnah, yang paling bagus adalah di rumah. Rawahu Nasa'i bi isnadin jayyidin sahahu Ibnu Huzaimah. Nah, sekarang kita ingin membahas bagaimana sih penjelasannya yang lebih jelas, gamblang. Bisa jadi kalau orang salah paham, nggak mau salat sunat di masjid, lalu mending salat sunnah di rumah. Itu tentu kesalahpahaman, bukan begitu. Akan tapi ini himbauan bagi kita untuk memperbanyak sholat sunnah di rumah. Kenapa? Karena keberadaan kita di rumah itu jauh lebih banyak daripada keberadaan kita di masjid. Kalau ibadah sholat Anda hanya terikat dengan keberadaan Anda di masjid, wah ini tidak tahu berapa banyak sholat yang Anda lakukan. Akan tetapi, karena keberadaan Anda di rumah jauh lebih banyak daripada di masjid, termasuk khususnya di tengah malam. Kalau seandainya keutamaan hanya di masjid, maka di tengah malam orang malas beribadah. Kenapa? Wah, di rumah, mau ke masjid malam nggak enak. Ya sudah, akhirnya malas. Tapi ternyata, wah, Nabi dengan wahyu, sholatmu di rumah jauh lebih bagus daripada pergi ke masjid. Maka, ya sudah, sholatlah di rumah. Perbanyak sholat di rumah. Nah, ini bukan berarti sholat ba'diyah, kemudian kita bawa ke rumah. Saya nggak mau, sholat fardu langsung. Ya boleh saja kita membawa ke rumah. Saya tidak mau ba'diyah isya, tidak mau ba'diyah duhur, tidak mau ba'diyah maghir, pengen saya bawa ke rumah. Oh, sah-sah saja. Akan tapi apakah untuk mempraktekkan hadis ini caranya begitu? Oh, tidak dong. Ba'diyah bisa Anda lakukan di masjid, kemudian Anda di rumah bisa melakukan sholat apa saja. Atau paling tidak sederhananya begini loh ya. Kalau Anda bisa memberikan kepada masjid waktumu, tenagamu untuk sholat sunat 4 rakaat, maka jangan pelit kepada rumahmu untuk memberi kurang lebih juga 4 rakaat. Paling tidak sama. Untung-untung sesuai dengan kesadaran Anda, tahu di rumah lebih bagus, maka kalau aku bisa sholat sunat di masjid 4 rakaat, maka aku akan sholat di rumah 8 rakaat. Gitu. Kemudian sholat di rumah itu memang secara zahirnya akan lebih aman daripada riya, nggak ada melihat dan sebagainya. Kalau di masjid kan tepatnya orang yang melihat. Bisa jadi di saat berada di masjid adalah akan jatuh pada riya yang menghapuskan pahala. Tapi kita takut riya pun juga nggak boleh menjadi tidak beramal. Jangan sampai takut riya, sudahlah kenapa tidak sholat di masjid, takut riya. Oh tidak, sholat di masjid Anda. Tapi kelihatan orang, ya biarin. Memang masjidnya di alam nyata, bukan alam gaib. Maka sholat di situ. Tapi kelihatan orang, ya nggak apa-apa. Tapi takut riya bukan berarti kamu tidak melakukan sholat. Terus gimana? Kamu sholat. Takut riya, gampang. Kau sholat di masjid, kemudian sholatmu takut riya, kamu lagi sholat di rumah. Dikunci kamarmu, nggak kelihatan. Bahkan untuk membuktikan keikhlasan ibadah kita di hadapan orang adalah beraninya kita melakukan ibadah di saat tidak dilihat orang. Ini yang harus kita pahami bahwa dalam urusan sholat sama dengan urusan sedekah. Kalau Anda misalnya sedekah 1 juta rupiah dilihat orang, depan orang, Anda tidak usah takut riak. Kalau tiba terlintas riak di hati Anda, gampang kok untuk mengembalikan itu. Anda sedekah sembunyi, nggak ada yang tahu, 1 juta juga. Maka 1 juta yang Anda keluarkan yang baru ini untuk mengembalikan 1 juta Anda yang Anda berikan terang-terangan. Jadi jangan sampai kita menghindar dari sedekah terang-terangan, takut riak, lalu selalu alasannya sedekah. Sedekah apa? Sedekah sembunyi. Memang disebutkan dalam hadis, sedekah sembunyi baik, paling sebaik-baiknya sedekah adalah sedekah yang disembunyikan. Sampai kalau tangan kanannya sedekah, tangan kirinya tidak melihatnya. Sangat halus, sangat sembunyi. Ini disebut oleh baginda Nabi SAW.
Akan tetapi bagi yang salah faham, tidak mau sedekah terang-terangan. Setiap dia ada sedekah, ayo sedekah. Lalu dia mengatakan, bukankah sebaik-baik sedekah adalah sembunyi? Tidak diketahui orang. Maka ketahuilah bahwa ternyata hadis sedekah sembunyi. Hadis sedekah sembunyi itu hadis yang paling disukai oleh orang pelit. Setiap mau diajak sedekah, ayo bangun masjid dan sebagainya. Ini enggak. Sedekah terang-terangan. Sedekah sembunyi saya. Itu pasti orang pelit yang senang hadis ini. Dia pengen dianggap sedekah, tapi enggak ada yang tahu. Tapi enggak ada yang tahu. Tapi pengen dianggap sedekah. Kan repot orang ini. Ternyata tidak begitu cara menyelesaikannya. Sedekahlah Anda terang-terangan. Biarpun dilihat orang. Bahkan mungkin ada litasan-litasan riya. Memang kita manusia. Maka setelah itu kita tumpangi sedekah yang sembunyi di saat orang tidak ada yang tahu. Maka itulah yang akan bersihkan hati kita. Sehingga yang katanya kita takut riya akan menjadi hilang keriaan. Menjadi diterima oleh Allah SWT. Begitu juga sholat sunnah. Jangan sampai Anda meninggalkan sholat sunnah di masjid. Alasannya apa? Di rumah. Membaca hadis ini langsung nggak mau taraweh. Wah ini. Karena hadis Nabi, sholat sunnah, lebih baik di rumah. Ayo taraweh bu. Bukankah lebih baik di rumah? Betul, sampai rumah. Bantalnya memanggil-manggil. Ayo bobo, ayo bobo, ayo bobo. Nggak jadi. Jadi kalau salah memahami hadis ini kan repot, bermasalah. Maka yang benar adalah lakukan sholat sunnahmu di masjid. Sebanyak itulah hendaknya kau berani melakukan di rumahmu. Kalau tidak, bisa saja kamu riak. Oh, kalau jadi imam di masjid, sholat sunnahnya panjang. Kalau sholat panjang, sholat fardu di masjid, jadi imam panjang. Sampai di rumah super kilat. Ini menunjukkan berarti dia itu bisa saja riak. Kalau Anda bisa sholat di masjid panjang-panjang, maka di saat berada di rumahmu harus berani panjang-panjang. Ini. Itulah ini dibalik ini begini cara memahami hadis. Kalau memahami langsung saja begitu tanpa ditimbang-timbang dengan riwayat-riwayat yang lainnya bermasalah nanti. Benar enggak mau sholat di masjid, sholat sunnah di masjid. Setiap alasannya kenapa ada sholat di masjid? Tapi ngomong di rumah. Ngomong di rumah kan ngasih tahu, biarpun enggak sholat kan jadi bohong juga. Paling bagus sholat. Setiap hari citar dia malas sholat sunnah. Jadi kan di masjid enggak pernah dia kelihatan sholat. Habis sholat fardu langsung dia diam. Tapi dia paling sering ngomong paling bagusnya sholat sunnah di rumah. Biar dinilai kalau dia sholat sunnah di rumah. Padahal enggak juga di rumah. Selesai. Jadi untuk memahami hadis ini adalah bahwa bukan berarti Anda harus sholat sunnah qabliyah ba'diyah di rumah. Meninggalkan ba'diyah qabliyah di masjid. Tidak. Tapi sebanyak kita berani melakukan sholat sunnah di masjid, maka sebanyak itu kita juga harus berani melakukan di rumah kita. Sepanjang surat yang kita baca waktu sholat sunnah di masjid, sepanjang itu juga hendaknya kita bisa melakukan sholat sunnah di rumah kita. Bahkan hal lain lagi, ada orang pengen sholat sunnah, ya anggap saja begini, dia nggak mau pakai tambahan-tambahan deh. Saya hanya pengen sholat ba'diyah zuhur aja deh. 2 rakaat, mana lebih bagus? Di rumah atau di masjid? Mau bawa hadis ini maksudnya, bawa ke rumah. Entar dulu, pertimbangannya bukan begitu. Di rumahmu tuh nyaman atau tidak? Kadang-kadang sampai di rumah sudah ditunggu anaknya untuk makan, main, dan sebagainya, akhirnya nggak sempat sholat. Itu yang banyak, coba saja. Yang pengen melakukan sholat di rumah itu yang banyak adalah tidak jadi. Karena di rumah saatnya kita, godaannya banyak. Saat kita harus bercengkrama dengan istri, ngobrol dengan anak, main dengan anak, mungkin ada tamu yang menunggunya, dan seterusnya. Sehingga bisa jadi sholat menjadi susah di rumah. Seperti itu. Baik, ini adalah tentang sholat sunnah di rumah. Jangan salah paham. Ingat, yang dimaksud sholat sunnah di rumah lebih bagus. Lebih bagus itu kan ada bandingannya dong. Bandingannya itu harus ada pada dirimu. Mana? Anda yang berakal akan paham. Di masjid tidak sholat, di rumah sholat, ya tidak dibandingkan itu. Mana ada bandingan begitu? Bandingannya di masjid sholat, di rumah sholat, baru nanti Anda membandingkan. Ya enggak ada bandingannya. Oh, sholat di rumah, enggak, di masjid. Di rumah enggak pernah sholat, di masjid saya ada sholat, ya enggak bandingannya. Seperti itu. Jadi jangan salah paham. Jadikan rumah Anda tempat untuk sholat.
Begitu juga masjid yang biasa kita gunakan untuk melakukan sholat. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.